Hey Telutizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah Sistem Keamanan Cerdas. Kita sudah sampai pertemuan 14 tentang Homomorphic Encryption. Dalam video ketiga kita akan membahas mengenai Homomorphic Encryption dengan Python. Pada video sebelumnya kita membahas apa itu homomorphic encryption, kemudian kita beri penjelasan sederhana dengan operasi penjumlahan 1, 2, 3, yaitu homomorphic encryption adalah encryption yang masih bisa dilakukan operasi. Sekarang bagaimana contohnya dengan Python? Nah, kita akan mencoba dengan Python, khususnya menggunakan tools Google Colab. Maka bagi yang sudah pernah, buka saja colab.research.google.com seperti biasa. Dan arahkan diri Anda sendiri ke project yang baru, biasanya langsung tampil juga. Dan kadang langkah pertamanya adalah kita harus menggunakan suatu library khusus, jadi tidak from scratch. Nah, library ini namanya PHE. Kalau Anda masih ingat di video sebelumnya, PHE itu adalah singkatan dari Partial Homomorphic Encryption, berarti library ini menyediakan enkripsi yang parsial. Contohnya Payliar kemarin. Perintahnya adalah seperti biasa menginstal library Python, tanda seru tip spasi install spasi PHP. Kemudian jalankan, nanti kurang lebih akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sukses maka akan keluar successfully install. Dalam langkah pertama pengodingannya, pertama kita panggil dulu apa namanya enkripsinya. Metode enkripsinya adalah Payliar, L-nya 2. Jadi from PHP import Payliar. Kita bisa juga menggunakan metode PHP yang lain, nanti Anda bisa coba-coba. Nah, jangan lupa kalau misalnya homomorphic encryption itu adalah asymmetric encryption. Berarti untuk apa namanya, untuk enkripsi dan dekripsinya itu kuncinya berbeda. Namanya adalah public key dan private key. Private key itu biasanya untuk mengenkripsi, dan public key itu biasanya untuk mendekripsi, tapi bisa juga dibalik. Jadi kalau kita generate, kita inisiasi failure generate ini, dia akan menghasilkan dua kunci. Salah satunya adalah untuk enkripsi, dan salah satunya adalah untuk dekripsi. Nah, dalam contoh ini kita bisa lihat public key-nya yang digunakan untuk enkripsi, maka private key-nya yang digunakan untuk dekripsi. Kan kalau kita mau melakukan operasi yang di video sebelumnya, yaitu 1 tambah 2, ini adalah angka yang ingin di-encrypt, 1 dan 2. Kalau misalnya Anda mau encrypt nama Anda sendiri, berarti ini diganti dengan string nama Anda. Misalnya nama Anda John, maka di sini kutip John, tutup kutip. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini satu. Jadi kita punya dua nilai enkripsi, nilai ciphertext, yaitu encrypted 1 dan encrypted 2. Kalau misalnya kita mau lihat isinya, bentuknya tidak bisa langsung di print, tapi kita harus variabel ini ditambahkan dengan dot ciphertext. Gitu. Jadi encrypted 1 dot ciphertext, masa hasilnya adalah ini. Sebenarnya ke sebelah kanan angkanya masih panjang sekali, jadi sangat rahasia. Ini juga ciphertext juga panjang sekali ke belakang, jadi sangat rahasia. Nah, ini dua langkah terakhir, yaitu langkah 3 dan 4. Kita melakukan operasi penjumlahannya dan kita melakukan dekripsi. Jadi tadi yang angka panjang sekali itu kita jumlahkan, yaitu encrypted 1 plus encrypted 2. Maka akan jadi angka panjang yang hasil penjumlahan ini, yaitu 8 kali sampai ke belakang. Panjang sekali. Nah, cuman kalau misalnya kita dekripsi ini, apa namanya, maka harusnya ada berapa? Ini kan encrypted 1, encrypted 2. Berarti ini harusnya nilainya 1, ini 2. Berarti ini encrypted sum harusnya nilainya 3. Maka di langkah keempat, ketika kita menjalankan seperti kode ini, hasilnya harusnya 3. Kita bandingkan dengan hasil seharusnya, yaitu 1 plus 2. Ini original result, ini decrypted result. Jangan lupa, kalau tadi menggunakan public key untuk ini, encrypt, maka private key digunakan untuk decrypt. Nah, ini encrypted sum yang harusnya nilainya 3, berarti decrypted sum harusnya nilainya 3 ketika ditampilkan, benar nilainya 3, ketika dibandingkan dengan 1 dan tambah 2, benar nilainya 3. Maka di sini terbukti Payliar sebagai partially homomorphic encryption bisa melakukan penjumlahan ketika nilainya tersembunyi dalam bentuk ciphertext.
Itu adalah akhir dari video ketiga. Dalam video ini kita membahas bagaimana menggunakan Python untuk melakukan apa namanya homomorphic encryption. Dalam video berikutnya kita akan menerapkannya pada dataset IoT semula. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.